Jadi sekarang ini komponen THR. Kalau ASN sudah kan? ASN sudah. Yang ramai lagi kan dari sisi alokasi anggaran kita sudah menganggarkan. Sudah, Pak. THR. Ya. Berapa alokasinya? 60,8 miliar. 60,8 miliar. Itu P3K sudah teranggarkan. Sudah, Pak. Untuk 1 bulan gaji. Ya. Nah, yang paruh waktu kenapa tidak 1 bulan gaji? Karena di PP yang mengatur terkait dengan pemberian THR dibayarkan secara proporsional, Pak. Coba baca PP-nya nomor berapa? Bahwa THR dan gaji 13 bagi P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji ke-13 secara proporsional Yang disebut proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang terima. Ke-3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun bulan kalender sebelum hari raya tahun 2026 tidak diberikan tunjangan hari raya, dan ke-3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026 tidak diberikan gaji ke-13. Jadi proporsional itu didasarkan atas P3K menerima SK SPMT. Oh, jadi gini, kan P3K itu bekerjanya sudah lama. Ya, betul. Ada yang sudah 5 tahun, Ya, ada yang 10 tahun, betul. bisa jadi ada yang 15 tahun. Ya, betul. Nah, terus yang dihitung berdasarkan PP itu berdasarkan apa? Berdasarkan lama dia mengabdi atau lama dia mengabdi setelah mendapat kontrak Setelah mendapat kontrak. P3K. Jadi walaupun bekerjanya 10 tahun, karena dia kontrak sebagai P3K pada waktunya bulan November, Iya. maka dihitungnya 5 bulan. Ya, kalau Januari ya berarti 3 bulan. 3 bulan. Oh gitu. Itu PP. Bisa dilawan ke PP. Artinya terhitung dia mendapat kontrak sebagai paruh waktu. Bukan terhitung sebagai dia sebagai tenaga honor. Saat mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas, Pak. Mimiti aya SP. SPMT namanya. Mulai ada SPMP, maka dia diakui sebagai paruh waktu. Maka pengalaman kerja ke belakang sebelum jadi paruh waktu, dia tenaga honor, dia ada tenaga apalah istilahnya, itu tidak diakui. Tidak diakui. Ada nggak dasar hukum lain yang bisa diberikan kepada mereka sebagai payung memberikan kesejahteraan menjelang lebaran pada mereka? Harus dikonsultasi dulu. Nah, terus kata BPK? Ya, sama sesuai dengan PP saja yang dibayar. Oh, jadi konsul sama BPK-nya sudah. Kata BPK bayarkan sesuai PP, tidak boleh melanggar. Karena gini, sekarang misalnya belain P3K per waktu di media sosial kan, mengkritik tajam saya. Begitu saya nanti membayarkan, melanggar PP, besok yang melaporkan saya mereka juga. Jadi intinya dasar hukumnya nggak ada aja. Bayar mah hayang gitu. Duit mah aya. Ngan dasar hukum pembayaran eueuh. Kalau menggunakan yang lain misalnya bukan THR, Tidak ada kebijakan lain. tidak ada aturannya. Tidak ada. Tunjangan kinerja tidak ada. Untuk paruh waktu Tidak ada. nggak ada ya. Ini total uang yang tidak dibayarkan itu dari P3K paruh waktu itu berapa? Dari anggaran 60,8 miliar, Pak, yang terrealisasi hanya 13,2 miliar. Masih sisanya cukup relatif banyak, ya kan? Ya itu ya buat teman-teman di seluruh provinsi Jawa Barat yang merupakan tenaga kerja paruh waktu, bahwa uang di provinsi Jawa Barat untuk membayarkan THR 1 bulan penuh itu siap. Tetapi yang menjadi masalah bahwa dasar hukum untuk mengeluarkan tunjangan hari raya paruh waktu menggunakan PP nomor 9 tahun 2026 yang PP itu dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 2026. Kita menganggarkan sudah sejak bulan Desember. Walaupun sebenarnya Anda semua merupakan orang yang berjasa bagi Provinsi Jawa Barat dan sudah bekerja sangat lama, tetapi PP-nya berkata lain bahwa dinyatakan sebagai tenaga kerja paruh waktunya itu berdasarkan surat perintah bekerjanya dikeluarkan sebagai paruh waktu. Jadi yang ke belakang tidak dihitung. Jadi mohon maaf, kami bukan tidak mau membayarkan, kami siap membayarkan manakala ada dasar hukum yang kuat. Kalau kami memaksakan membayarkan,
maka konsekuensinya bisa jadi saya sendiri sebagai yang membuat pergub besok itu akan dipersalahkan mengeluarkan uang tanpa dasar hukum yang bertentangan dengan PP, dan itu akan dianggap merugikan negara. Mohon maaf banget, mohon maaf.